Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dian Paridanun dengan NIM 23140124 dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Kali ini dalam tutorial administrasi Windows Server 2019, di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara manajemen user row dengan grup. Oke, manajemen user row dengan grup seperti yang sudah kita praktekkan di praktikum sebelumnya. Kita sudah bikin user, kita sudah bikin grup. Di dalam Windows Server Active Directory yang namanya grup itu ada dua jenis. Sebenarnya ada grup bawaan Windows sendiri, grup bawaan Windows Server, dan ada grup yang bisa kita buat sendiri. Grup yang bisa kita buat sendiri contohnya ya, kemarin kita buat grup ekstrakurikuler gitu, grup sepedaan atau grup apalah gitu ya. Jadi ada juga grup bawaan Active Directory, grup bawaan Windows. Contohnya grup di sini ada domain user, lalu ada domain admin, dan ada administrator. Sebenarnya ada beberapa grup lagi, ini saya contohkan 3 aja. Domain user, ada grup deep atau grup default. Setiap kita menambahkan satu buah user di Active Directory, otomatis user itu akan masuk ke dalam grup domain. User itu udah pasti berarti dia ada user untuk domain. Lalu ada grup bawaan namanya domain admin. Domain admin itu punya tugas, kita bisa lihat di Windows Server. Nah, ini kalau saya buka Active Directory User and Computer. Oke, kita masuk ke built-in. Oke, built-in adalah isinya grup ini, grup semua ini adalah grup bawaan dari Active Directory Windows. Contoh grup domain admin ya. Domain admin itu grup apa sih? Kita coba cari di sini, ada nggak domain admin? Oh, enggak di sini. Nah, ini dia domain admin. Ini adalah grup bawaan ya, built-in juga bawaan di bagian user juga ada grup bawaan, contohnya domain admin. Tugasnya apa? Si basic native administration of the domain, artinya grup ini isinya orang-orang yang ditunjukkan sebagai administrator domain controller. Jadi dia bisa nambahin user baru, bisa menambahin grup baru mobile user, menghapus user, disable user, dan sebagainya. Oke. Kemudian ada administrator. Di sini, nah ini kita lihat tugasnya apa etnis, akses punya complete to the computer terhadap domain, terhadap komputer atau terhadap domain. Jadi seorang administrator ini sakti user, sakti banget. Kita kalau di Linux namanya root, jadi administrator ini user yang punya akses secara penuh terhadap domain dan komputer ya. User sakti ini istilahnya ya grup sakti lah isinya. Kalau user masuk situ udah jadi user yang sakti banget dah. Nah, saat kita membuat user baru, contohnya kita membuat si siapa ya. Nah, ini si Bambang ini yang sebelumnya kita pernah buat. Dia tipenya user. Kalau kita double klik member of-nya, lihat dia domain user, dia cuma domain user, dia cuma sekadar pengguna biasa yang nggak bisa mengubah administrasi sistem, nggak bisa memodifikasi fitur Windows, nggak bisa ganti komputer name, nggak bisa join atau join domain. Pokoknya dia nggak bisa mengubah settingan sistem Windows. Oke, kita coba ya. Di sini ada Windows 10. Oke, Windows 10 ini pernah dipakai login sama si Bambang. Oke, si Bambang kita coba login. Oke, dia bisa kerja seperti biasa, cuman
dia ndak bisa ngerubah sistem Windows. Contohnya kalau saya buka View Advanced System Setting seperti ini. Nah, ini akan ditanya password adminnya apa. Password adminnya adalah password admin komputer ini, password lokal yakni user. Nah, kalau mau masuk ke user ya password user kita ketik, kalau mau mengakses user lokal yang setingkat admin kita ketik /sales. Apa ya passwordnya? Bukan user tapi saya lupa ada. Bukan user tapi saya lupa. Akun lokal Metage ini akun waktu saya bikin ini, akun yang saya bikin waktu pertama kali menginstal Windows ini tes. Begitu juga passwordnya. Nah, baru dia bisa bisa kebuka. Tapi kalau saya masukkan ke Advanced System Setting lagi, saya masukkan login si Bambang, dan passwordnya nggak bisa dari Quisted Elevation. Kenapa? Karena si Bambang ini tugasnya hanyalah pengguna biasa, role-nya sebagai pengguna biasa, bukan pengguna advance, bukan orang yang ditunjuk untuk administrasi sistem. Kalau kita buka komputer manajemen, nah di sini ada local user and group. Untuk usernya kita klik di sini ada tes. Tes ini di user bawaan ya. Kita lihat member of-nya di member bagian administrator lokal dari Windows 10 ini, administrator komputer lokal, komputer si Windows ini, makanya dia bisa mengubah sistem uninstall program dan sebagainya. Dan dia di Windows juga ada grup bawaan user. Untuk Flight si Bambang ada dua cara. Pertama kita lewat lokal, kedua bisa lewat domain. Kita coba lewat domain dulu. Untuk mengelevisi Bambang ini supaya dia bisa memodifikasi sistem Windows 10 ini, Windows lainnya yang dia pakai kita lakukan lewat Active Directory. Si Bambang ini harus kita masukkan ke grup tertentu, di mana grup itu bisa mengubah sistem, memodifikasi sistem yang user punya tingkat seperti itu. Contohnya adalah administrator. Kita lihat administrator ya, kita bandingkan di sini. Administrator member of-nya kita lihat dia membernya dari kelompok administrator, domain, admin, user, enterprise, creator, owner, dan skema admin. Nah, si Bambang ini harus kita naikkan levelnya, kita masukkan ke grup yang sama isinya dengan grupnya si administrator ini. Oke, kita kembali ke sini, kita ke sales dan kita lihat propertiesnya si Bambang, kita bandingkan. Ini sama ini. Oke, kita bandingkan ya. Member of, lihat si Bambang cuma domain user, kita add aja di sini. Misalnya administrators. Kemudian kita cek name saja. Oke, ada administrator, kemudian kita masukkan dia sebagai enter. Kita klik enter aja, cek name interface-nya admin. Administrator, skema, admin, domain, admin. Oke, masukin domain juga. Terus
grup polisi kita masukin aja. Oke. Sama ya, klik OK. Sekarang kita kembali ke Windows 10. Kita coba lihat buku lagi, view advanced system setting, dia masih dinyatakan. Kenapa masih ditanya untuk taking off edge supaya elevate? Akunnya si Bambang ini harus login, harus sign out dulu, sign out dari Windowsnya, baru dia bisa. Oke, klik sign out. Oke, sudah sign out, si Bambang suruh login lagi. Oke, sudah login. Nah, sekarang kita buka Advanced System Setting lagi. Oke, jadi ditanya sekarang kita masukkan loginnya si Bambang Irwan. Kemudian masukkan password. Oke, bisa. Si Bambang sudah bisa mengakses sistem properties, dia sudah bisa mengubah konfigurasi komputer ini, bisa mengganti domain, ganti komputer name dan sebagainya. Bahkan dia bisa, kalau kita masukkan ke kontrol, dia bisa buka program and features, kemudian bisa mematikan dan menghidupkan fitur-fitur Windows. Oke, nah dia bisa nih mengakses. Sebenarnya tadinya dia nggak bisa, kalau cuma domain user aja dia nggak bakal bisa, tapi karena akunnya sudah di Affiliate dinaikkan, tingkat sudah dinaikkan di domain controller, jadi dia bisa mengakses sistem gitu. Caranya paham? Ya. Oke, itu cara pertama kalau kita lewat domain. Ada cara kedua, kita lakukan lewat lokal, lewat komputer dia sendiri. Pertama kita sign up dulu si Bambang ya. Sekarang si Bambang Irwan ini aksesnya mau saya cabut, member off ya, saya buat administrator, remove yes, kemudian domain admin remove group list, si remove schema juga remove. Oke, tinggal domain user dan si Bambang kembali jadi user biasa. Sekarang kita coba login lagi. Grup ini dia akan taking off it kalau di sign out dan sign in dan sudah terhubung ke domain controller ya, kondisi komputer sudah terhubung ke domain controller, baru dia bisa taking advice. Coba kita view advanced system setting lagi. Oh, masih bisa. Kenapa? Ini salah satu masalah nih, kenapa kadang nggak taking off edge di jaringan tertentu yang mungkin jaringannya kurang bagus. Memang kadang-kadang dia nggak taking FH. Supaya taking FH kita masuk ke commit promet, kita refresh pulsinya, kita update, ada perintahnya di commit promet, give update force, dia akan memaksa grup policy untuk mengupdate, enter. Oke, kita tunggu dia sedang uploading polisi. Oke, polisi sudah terupdate. Update security. Oke, sudah berhasil. Oke, sekarang kita sign out lagi. Ini jarang ya kasus begini, agak jarang sih, harusnya langsung taking FH. Oke, sekarang kita buka lagi view advanced system setting. Nah, dia ditanya lagi kalau kita masukin logonya Bambang Irwan, passwordnya, dia nggak bakal bisa, dia sudah kembali jadi user biasa. Sekarang gimana caranya mengelovice lewat lokal tanpa domain? Ada caranya, syaratnya kita harus tahu password administrator lokal si komputer klien ini, username-nya, touch, passwordnya ya, ada passwordnya. Oke, kita masukkan. Caranya gini, kita buka komputer manajemen lalu run.
administrator. Nah, sekarang masukin password install lokalnya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian lokal, user and group. Kita lihat ada user di sini, ada test, ada group. Nah, kita masuk ke grup si Bambang ini harus kita invite ke administrators. Caranya ya, kita lihat di sini membernya siapa saja. Si administrator ini membernya siapa saja, ada tes, ada domain, admin, ada administrator. Nah, ini kalau gini yang lokal ini yang tingkatnya administrator kita add, kita tambahkan si Bambang. Gimana locationnya, pilih domain sukasuka.com, Bambang, ketik saja Bambang, kemudian check name. Oke, dia komputer akan bertanya usernya apa gitu. User untuk mengakses domain controllernya apa, kita masukkan aja user si Bambang ini, nggak apa-apa, Bambang Irwan. Terus passwordnya rahasia. Oke, lihat nih Bambang Irwan. Nah, ini Bambang Irwan ID-nya muncul di sini sebagai user domain controller. Klik oke. Nah, si Bambang Irwan ini sudah masuk ke grup administrator, tapi dia belum taking advice, dia harus sign out dulu, kemudian sign in kembali baru bisa taking advice. Masukkan password. Oke, kita tunggu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke advanced system setting. Nah, akan ditanya password administrator lagi karena akun si Bambang secara lokal sudah di apply ke tingkat administrator, jadi dia bebas memodifikasi sistem, bebas mengganti computer name, bahkan bisa mengedit, restart juga bisa. Nah, ini contohnya kayak gini, kita bisa bikin new. Nggak bisa. Ya nggak bisa. Oke, kita masuk ke software clients Microsoft, contohnya Active Sync. Oke, di sini kita klik new, terus setting free baru deh. Dia bisa tuh. Oke, kita hapus saja, klik yes. Nah, jadi bisa modifikasi resensi Bambang ini sekarang karena akunnya atau tingkatnya sudah dinaikkan ke tingkat administrator. Oke, paham ya? Itulah tadi bagaimana cara kita memanage user, row dengan grup, baik secara lokal maupun lewat domain. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas bagaimana cara manajemen user row dengan grup tadi. Kita udah praktek caranya lewat lokal maupun lewat domain. Oke, kalau begitu sekian dari video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan shalom dan terima kasih.